Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Hermawan, NPM 1901201011059 dari kelas Sistem Informasi kelas C. Nah, hari ini saya akan membahas tentang potensi Big Data dalam dunia marketing. Kita tahu Big Data merupakan data yang sangat penting untuk perusahaan sebagai menganalisis kepuasan pelanggan, kebutuhan pelanggan, target pelanggan, sehingga perusahaan juga bisa lebih efektif dan efisien dalam melakukan promosi atau targeting kepada pasar atau konsumennya. Nah, kita akan membahas tentang seberapa besar sih potensi Big Data dalam dunia marketing. Tapi sebelum itu kita akan membahas yang pertama ada apa sih definisi dari Big Data, yang kedua ada sejarah Big Data secara singkat, yang ketiga ada karakteristik Big Data, yang keempat ada jenis-jenis Big Data, dan yang kelima ada potensi Big Data. Definisi dari Big Data itu apa sih? Big Data adalah istilah yang terutama menunjukkan kumpulan data yang sangat besar dari terabyte hingga exabyte. Data umumnya tidak terstruktur, kompleks di alam dan mencakup berbagai sumber dan membutuhkan teknologi yang canggih untuk menangkap, menyimpan, memproses, menganalisis, dan memvisualisasikannya. Definisi ini dari pendapat Chen et al. Tahun 2012. Nah, selanjutnya adalah secara singkatnya, Big Data ini dipanggil tuh gimana sih? Pada tahun 2005, teknologi Big Data telah dipergunakan, namun masih belum ada teknologi tersebut. Jadi kayak benar-benar hanya disebut sebagai data saja. Akhirnya, nama teknologi ini diberikan oleh Roger Moukalas bernama Big Data. Yang dia maksudkan adalah kumpulan dari Big Data yang berukuran besar, yang pada saat itu hampir tidak mungkin untuk diproses. Jadi tidak ada teknologi yang bisa memproses Big Data karena ukurannya yang sangat besar. Nah, tapi pada tahun yang sama, Big Data ini ada yang memproduksi, yaitu Hadoop yang menangani Big Data. Hadoop dibuat berdasarkan open source software framework yang dinamakan Nudge dan digabungkan dengan Google MapReduce, sehingga hingga sekarang Big Data dapat memiliki banyak jenis teknologi untuk dianalisis. Jadi semakin bertambahnya tahun, semakin berkembangnya teknologi, Big Data juga semakin bisa atau semakin mudah untuk dianalisis. Nah, sekarang karakteristik Big Data itu apa aja sih? Menurut Doklok nih, karakteristik Big Data ada yang paling penting ada 3, yang biasa dikenal dengan 3V. Yang pertama ada volume, velocity, dan variety. Nah, kalau volume sesuai dengan namanya, jumlah data yang sangat besar, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan platform yang mengelolanya, termasuk transaksi, perangkat pintar, video, peralatan industri, gambar, audio, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada velocity atau kecepatan. Suatu kecepatan data saat data tersebut diterima dan bahkan saat data akan langsung digunakan. Proses ini dapat berlangsung secara instan dan real time dengan bantuan koneksi internet. Nah, yang ketiga ada variety, yaitu data tradisional biasanya lebih terstruktur atau numerik. Namun dengan perkembangan data yang terjadi, ada pula data yang belum memiliki struktur seperti email, audio, voice, dan data transaksi keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis Big Data. Yang pertama ada data terstruktur. Data jenis ini mengacu pada data yang telah tersimpan secara berurutan dan sistematis. Umumnya data ini disusun dalam bentuk Excel atau spreadsheet. Jenis data terstruktur jauh lebih mudah diakses dan dianalisis karena berasal dari berbagai macam database yang menggunakan algoritma mesin mencari sederhana seperti seorang masuk ke dalam tautan internet, masuk ke dalam e-commerce, penjualan perusahaan, atau data diri karyawan maupun data pelanggan. Selanjutnya ada jenis Big Data yang kedua, yaitu data tidak struktur. Data ini memiliki bentuk yang tidak sistematis dan tidak teratur, serta tidak memiliki format yang jelas dalam penyimpanannya, sehingga sulit untuk membaca,
menganalisis data jenis ini. Umumnya data itu memiliki beberapa sumber dan kombinasi data seperti gambar, teks, video, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk menganalisisnya, kami perlu melakukan pengolahan data secara manual, seperti media sosial yang memiliki data gambar postingan, komentar, jumlah pengikut, jumlah like, atau aktivitas digital lainnya. Nah, yang ketiga yaitu data semi terstruktur. Data ini adalah area data yang terstruktur dan tidak terstruktur, sehingga data ini tampak samar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar data semi terstruktur terlihat seperti data tidak terstruktur. Jenis data ini belum bisa klasifikasikan, namun tetap mengandung informasi yang penting. Misalnya dokumen dengan kata kunci yang bisa digunakan untuk mengelola dokumen dengan mudah. Adapun contoh data yang termasuk dalam jenis data ini adalah JSON, CSV, dan XML. Selanjutnya, apa sih potensi-potensi big data dalam dunia marketing? Ya, yang pertama ada meningkatkan pemahaman. Big data meningkatkan pemahaman tentang pemasaran berbasis data dan memberikan manajer pembelajaran yang dinamis dan analisis pelanggan yang intensif, cara komputasi, dan diubah menjadi wawasan pelanggan yang berguna untuk keputusan pemasaran dan layanan. Tim pemasaran dapat mengambil manfaat dari lingkungan big data ini untuk memastikan komunikasi dan berbagi pengetahuan yang efektif dan efisien. Tan dan Zhan tahun 2017. Lalu menurut Liu Xing dan Srinivasan berpendapat bahwa big data dapat menghasilkan wawasan pemasaran bisnis yang bermakna dan representasi tepat waktu dari niat konsumen jika teknologi diterapkan dengan benar pada pemeriksaan data yang dialirkan dari platform sosial media online. Yang kedua, ada meningkatkan daya saing. Big data memungkinkan bisnis untuk tetap kompetitif dengan menawarkan harga dinamis, pilihan kompetitif, dan manajemen kampanye yang lebih baik berdasarkan pengeluaran dan preferensi historis pelanggan. Nah, penerapan teknologi untuk optimasi harga akan berpindah ke level yang baru, di mana analisis akan dilakukan pada perincian data yang tinggi berdasarkan harga dan penjualannya. Sanders tahun 2016 memanfaatkan ulasan konsumen berguna bagi bisnis untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang proses atau mendalami segmen pelanggan mereka dan persepsi mereka tentang kualitas produk dan layanan, sehingga kemampuan big data mencakup pembuatan model bisnis baru di mana pengguna mengakses layanan secara gratis sambil menyediakan aliran data yang menghasilkan pendapatan. Trabucci dan Buganza tahun 2019. Potensi yang ketiga adalah memacu kreativitas dan inovasi. Menurut Zhan dan kawan-kawan tahun 2017, big data dapat memfasilitasi proses inovasi produk dengan mengurangi waktu ke pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menurunkan biaya. Big data juga meningkatkan kemampuan akuisisi informasi dan mendukung organisasi untuk memanfaatkan pengetahuan untuk mendorong inovasi produk dari ide hingga peluncuran pasar. Menurut Ervels et al. Tahun 2016, Big Data membuat perusahaan menggunakan pengetahuan mereka secara kreatif untuk memperkenalkan penawaran baru atau secara signifikan meningkatkan produk yang ada dalam hal atribut atau tujuan penggunaannya. Melalui penggunaan Big Data, perusahaan dapat mempercepat proses transformasi data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat menghasilkan inovasi radikal. Inovasi radikal di sini maksudnya yaitu inovasi yang memiliki dampak besar nanti di masyarakat tanpa harus memberikan dampak sebelumnya. Jadi memberikan inovasi yang baru bagi masyarakat. Nah, yang keempat yaitu mengatur kustomisasi. Pengetahuan khusus yang diperoleh dari penerapan Big Data dapat digunakan untuk melacak
data tentang perilaku pelanggan individu. Ketika data ini digabungkan dengan riset pasar tradisional, data ini dapat diekstrapolasi untuk mewakili segmen atas mikropasar dan membantu penciptaan audiens yang sangat dapat ditargetkan untuk penetapan harga dan iklan yang dipersonalisasi. Sanders tahun 2016. Menurut Richie dan kawan-kawan, aplikasi Big Data meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengakses kebutuhan dan perspektif pelanggan, meningkatkan kinerja dan pada akhirnya meningkatkan layanan pelanggan. Selain itu, perusahaan menggunakan Big Data untuk menangkap wawasan konsumen secara real-time dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan konsumen yang masih belum terpenuhi. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.